GPIB Jemaat Nazaret mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Ibadah saat ini dirangkaikan dengan ibadah syukur hari ulang tahun ke-44 Yayasan Pendidikan Kristen GPIB. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Vikaris John Stefan Swilman. Yapendik GPIB telah memasuki usia pelayanan ke-44 tahun. Dalam gerak karyanya, Yapendik tidak merasa jemu dan lelah, terus bergerak dan berkarya dengan penuh harapan. Gerak panggilannya menciptakan surya perubahan bagi tiap insan, harapan keluarga tersebut di berbagai bentangan Nusantara tempat GPIB hadir. Yayasan Pendidikan GPIB telah menggelar 28 prasekolah, 19 sekolah dasar, 11 sekolah menengah pertama, 6 sekolah menengah atas, dan 1 perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Kasih setia Tuhan begitu nyata melalui keteguhan dan kesetiaan para pendidik yang penuh harapan, serta melahirkan surya-surya perubahan menuju masa depan penuh harap dan sejahtera. Terbitnya sang surya memulihkan dan mengentas keterbelakangan sang surya oleh terang hikmatnya, membuka cakrawala masa depan yang bahagia. Sang surya adalah hikmat Allah dalam Yesus Kristus yang terus bekerja mencelikan mata hati dan ketidaktahuan, kebodohan serta keterbelakangan. Kini sang surya lewat karya pendidikan memandukan diri dalam karya gereja, agar turut bergumul dalam keprihatinan Kristus, melahirkan surya cemerlang cerdas, beriman pada Kristus, cinta pada sesama dan rendah hati di tengah keluarga, demi terwujudnya masa depan bangsa yang beradab, adil dan makmur bagi segenap ciptaannya, serta berlimpah syukur atas anugerah bahagia dalam setiap keluarga Allah. Terbitnya surya-surya baru adalah harapan tiap keluarga yang kelak membawa perubahan menuju bahagia, sejahtera, dan damai. Harapan lahirnya sang surya dari setiap anak didik, demikian harapan Allah yang mengalir dalam misi GPIB melalui Yapendik GPIB. Karya misi pancaran, karya iman, sekaligus karya ibadah orang percaya yang dipikul bersama. Mari berhimpun merayakan penyertaan sang surya yang tetap setia berkarya memperlengkapi karya Yapendik GPIB, sekaligus membarui tekad iman yang menjadikan keikutsertaan bersama Yapendik sebagai karya ibadah mulia. Jemaat silakan berdiri.
Jemaat, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Mazmur pasalnya yang ke-72 ayatnya yang pertama menjadi nas pembimbing bagi kita. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa, di hadapan-Mu kami mengaku betapa kami belum setia dan mampu membina dan mengajarkan umat-Mu dalam terang firman-Mu. Kami seringkali lalai dan tidak menjadi teladan yang baik. Kami sibuk dengan rutinitas pelayanan yang kami lakukan, namun lalai menumbuhkan iman dan pengetahuan akan Engkau. Kami juga tidak menjadikan pendidikan sebagai ladang pelayanan kasih. Ampunilah kami ya Bapa. Ya Bapa, sebagai umat-Mu, seringkali kami gagal dalam memahami nilai sejati dari pendidikan. Ya Bapa, kami mengakui kegagalan kami dalam mengelola sekolah-sekolah pendik dengan baik. Gedung sekolah dan fasilitas yang kurang memadai, jumlah murid yang semakin sedikit, bahkan kesejahteraan para guru belum terpenuhi dengan baik. Ampunilah kami ya Allah Tritunggal. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat 8 hingga yang ke-10, yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa
telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang dibacakan dari Mika pasal 6 ayat ke-8 yang menyatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan darimu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu Saudara, saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan membacakan dan merenungkan firman Tuhan kita, mari kita siapkan hati kita, tenangkan hati kita. Kita menghadap Tuhan memohon tuntunan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat, pada saat ini kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui firman yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami memohon ya Allah, berikanlah kami hati yang tenang, pikiran yang fokus tertuju hanya kepadamu saja Tuhan, dan kerendahan hati untuk menyambut setiap kebenaran yang Engkau nyatakan melalui firman yang akan kami baca. Ya Tuhan, kiranya firman ini yang akan kami baca dan kami dengar tidak sekedar menjadi informasi yang kami baca, tetapi juga menjadi pedoman, pelita,
bagi langkah kaki kami untuk kami melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang berserah dan memohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Mazmur 72 ayat 1 sampai 11. Yang menyatakan doa untuk pemerintahan raja yang adil dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi meremukan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita patut bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Tentu ada banyak harapan ke depannya, harapan-harapan yang baik yang terjadi. Dan biarlah dalam memasuki bulan yang baru ini dan juga ke depannya, kita tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam sejarah dunia ada salah seorang pemimpin yang sempat mengguncangkan dunia. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik tahu dan pernah mendengar kisahnya. Dia bernama Napoleon Bonaparte.
Napoleon ini dia bukan seorang raja, tapi dia menobatkan dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Dia menobatkan dirinya sendiri sebagai Kaisar Prancis. Saat dia hendak dilantik atau dia dinobatkan menjadi Kaisar Prancis oleh Paus Pius ke-7, alih-alih dia menerima mahkota yang akan diberikan oleh pemimpin gereja, Napoleon justru dia merampas mahkota itu dan dia menaruhnya di kepalanya sendiri. Sambil dia mengatakan, kekuasaan bukan diberikan padaku oleh Tuhan, tapi oleh diriku sendiri. Dari peristiwa ini dan perkataan yang diucapkan oleh Napoleon Bonaparte ini, di mana kekuasaan itu bertemu dengan ego. Napoleon, dia ingin menguasai dan mengendalikan Eropa pada masa itu, tapi dia gagal untuk menguasai dirinya sendiri. Dia haus dengan yang namanya kekuasaan, sehingga membuat dirinya kehilangan hikmat. Dia ingin menjadi sosok pemimpin yang berkuasa, yang tangguh, mampu menaklukkan segala macam medan, bahkan musuh di depannya, tapi dia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang melayani. Dan sejarah juga dia mencatat bahwa kejatuhannya sangat cepat, secepat kenaikannya dia pada saat dia mengangkat dirinya atau menobatkan dirinya sendiri sebagai kaisar. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya Napoleon dia harus mengalami pembuangan dan pengasingan. Setelah dia mengalami kekalahan pada tahun 1805 dalam peperangan Waterloo melawan koalisi Inggris dan Prusia atau wilayah yang kini menjadi bagian dari Jerman, Polandia, Rusia, dan negara-negara Baltik lainnya. Dan juga Napoleon dia meninggal dalam pengasingannya itu di Kepulauan Saint Helena atau sebuah pulau di selatan Samudra Atlantik yang 2.800 km jauhnya sebelah barat pesisir Angola. Nah Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini kita bisa compare atau kita kaitkan juga dengan perikop bacaan kita di hari Minggu ini, yang merupakan sebuah doa dan harapan pemazmur untuk pemimpin atau untuk raja atau untuk pemerintah yang isinya itu jauh dari ambisi pribadi atau ego. Jadi pemazmur di sini dia tidak meminta kemenangan dalam peperangan, dia tidak meminta popularitas atau juga bahkan kekuasaan yang absolut. Tapi dia memohon kepada Tuhan supaya pemimpin atau para pemimpin itu dapat menjalankan tugas pemerintahannya dengan keadilan, membela yang tertindas dan juga membawa damai bagi negeri atau rakyat yang dipimpinnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, bagian Mazmur ini bukan soal ego atau ambisi, tapi merupakan panggilan misi ilahi. Kita tahu bahwa sejarah rakyat, kesejahteraan rakyat itu sangat bergantung pada pemimpinnya. Ketika pemimpin itu dia benar, ketika pemimpin itu dia bijaksana, pasti akan membawa keadilan, kesejahteraan dan juga kemakmuran bagi rakyatnya. Tapi sebaliknya, jika pemimpin itu dia tidak berlaku atau menjalankan pemerintahannya itu dengan tidak benar dan juga tidak memiliki kebijaksanaan, tentu akan menyengsarakan rakyatnya sendiri. Nah, untuk itulah secara singkat Mazmur ini Bapak Ibu Saudara mau mengajak setiap orang percaya untuk turut mendoakan para pemimpin. Mengajak setiap orang percaya berdoa agar Tuhan membuat atau menghadirkan pemimpin yang penuh dengan integritas,
bijaksana, adil, dan yang terutama takut akan Tuhan Allah. Mazmur 72 ayat 1 yang ke-11 di sini Bapak Ibu Saudara menggambarkan atau menunjukkan gambaran visi pemimpin atau pemerintah yang ideal, yang berlandaskan keadilan ilahi, di mana mereka bertindak sebagai wakil Allah. Sebagai wakil Allah dalam mewujud nyatakan kasih dan kerajaan Allah yang penuh dengan keadilan itu, yang penuh dengan damai sejahtera itu. Tentu kita sadari dan kita tahu bahwa mengharapkan sosok atau seorang pemimpin yang sempurna tentu sangatlah tidak mungkin. Karena sejatinya setiap manusia memiliki keterbatasan, kelemahan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, oleh sebab itu mendoakan para pemimpin ini menjadi tugas, bagian dari tugas kita bersama juga sebagai masyarakat, supaya mereka yang terpilih dan yang memimpin ini, mereka melihat itu berasal dari panggilan hati mereka. Bukan hanya karena haus kekuasaan, haus jabatan, sehingga menggunakan kekuasaan yang mereka miliki itu untuk menindas sesama atau juga kaum yang lebih rendah atau yang tidak berdaya di bawah dia. Ya, hanya karena ingin memenuhi kepuasan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, doa Salomo dalam Mazmur ini, dia memohon kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan agar Tuhan mengaruniakan kebenaran, keadilan kepada raja dalam memerintah. Mirip dengan doanya dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Bangsa Israel pada waktu itu sebelum dipimpin oleh seorang raja, mereka dipimpin oleh yang namanya hakim. Dan hakim ini dialah yang menjadi wakil Allah untuk memutuskan perkara yang benar ataupun yang salah. Lambat laun ketika raja itu muncul, wewenang kekuasaan yang tadi dipegang oleh hakim akhirnya diberikan sepenuhnya kepada raja. Jadi kalau dalam pemerintahan modern saat ini, kekuasaannya itu terdiri dari penguasa eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Jadi bisa dibayangkan bagaimana besarnya kekuasaan raja pada masa itu. Nah, Raja Israel masa itu juga bukanlah pilihan rakyat, tapi mereka dipilih oleh Tuhan Allah secara langsung. Seperti yang kita tahu mulai dari Saul, Daud hingga Salomo, ketiga raja pertama Israel ini mereka adalah pilihan Tuhan. Saul dia gagal, dia tidak setia kepada Tuhan, lalu kemudian digantikan oleh Daud. Daud dipilih Tuhan menggantikan Saul, dan Salomo Tuhan telah menjanjikannya sebagai raja penerus dari sang ayah Daud. Nah, oleh karena raja adalah pilihan Tuhan, Salomo diharapkan menjadi raja yang menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi ketaatannya dan ketundukannya kepada Tuhan Allah. Agar Salomo dia dalam menjalankan pemerintahan atau kepemimpinannya ini, dia berlaku adil baik dalam tutur katanya dia dan juga tindakannya. Serta dia berpegang pada hukum-hukum Tuhan. Itu pada ayatnya yang pertama dalam bacaan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa sekalipun raja dia memiliki kuasa yang begitu sangat amat besar, tapi raja dia harus tunduk, tetap tunduk kepada Tuhan yang kuasanya jauh lebih besar daripada kuasa yang ada di bumi. Jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara pada ayatnya yang pertama hingga yang keempat, dikatakan bahwa Allah kiranya memberi hukum kepada raja. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani kata yang dipergunakan di situ misipat. Dan artian dalam atau terjemahan dalam bahasa Indonesia itu jauh lebih luas. Istilah dalam bahasa Ibrani misipat ini berasal dari kata sifat.
yang berarti atau yang memiliki makna itu menghakimi, memberikan keadilan, menjamin hubungan yang tepat antara anggota suatu masyarakat dan membebaskan. Jadi dalam kata sifat atau misifat ini di dalamnya terkandung ada 4 unsur yang berisikan atau yang terdapat dalam perikop bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 72 ini. Unsur yang pertama yang terkandung, kerelaan untuk membela hak orang yang tidak dapat memperjuangkannya sendiri, yaitu orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, kaum yang lemah, orang-orang yang miskin, mereka yang tidak mempunyai pembela atau penolong yang dapat bertindak di depan pengadilan, sehingga diharapkan melalui orang-orang yang bisa membela mereka ini yang dapat menyatakan atau menegakkan keadilan. Lalu kemudian unsur yang kedua di situ terkandung kemauan menghakimi dan menghukum para pemeras. Artinya menindak para pemeras-pemeras, menindak penindas dan orang-orang yang mana mereka main kuasa atau mempergunakan kekuasaannya itu untuk kekerasan atau dengan motivasi dan niat yang jahat. Lalu kemudian yang ketiga, kebijaksanaan memerintah sedemikian rupa sehingga orang dapat hidup dalam damai sejahtera menurut kebenaran dan juga keadilan. Dan unsur yang terakhir yang keempat, yaitu kesanggupan membebaskan bangsanya dari segala bentuk ancaman musuh dan menjamin keamanan sebagaimana yang dilakukan oleh para hakim. Lalu selanjutnya Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa pemerintahan raja yang adil itu akan diberkati. Layaknya seperti hujan yang membasahi rumput dan tanah yang kering. Artinya berkelimpahan atau kelimpahan dengan damai sejahtera, kemakmuran yang dia berikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Dengan demikian, raja akan dihormati oleh segala bangsa dan juga oleh rakyat yang dipimpinnya. Dikatakan juga kekuasaannya diperluas dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi, yang mana di situ menggambarkan pada kekuasaan raja yang universal, bukan yang regional, sampai ke ujung bumi. Musuh-musuh akan menyerah dan tunduk di hadapan raja yang adil, karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi atau melawan kekuasaan raja yang memiliki otoritas penuh untuk menguasai atau dalam wilayah yang dia kuasai. Dan ayat ini juga Bapak Ibu Saudara, perikop bacaan kita mau menyampaikan adanya suatu penghormatan bagi sang raja. Bahkan penghormatan yang diberikan itu dari bangsa-bangsa yang berada di luar, atau dikatakan penghuni padang belantara dan penegakan atau penaklukan musuh-musuh yang mengancam. Jadi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih, doa dan harapan dalam Mazmur 72 ayat 1 hingga yang ke-11 ini bukan hanya juga untuk raja. Bukan hanya untuk raja yang sedang berkuasa, tapi juga kepada putra raja, sebagai harapan bahwa generasi penerus juga dapat menjadi pemimpin yang berkompeten dan takut akan Tuhan. Dan hal ini adalah bentuk doa yang timbul dari hati yang mengenal keadilan dan pembebasan Tuhan. Karena Daud sendiri, dia pernah mengalami hal demikian. Dia pernah mengalami ketidakadilan itu oleh Saul. Dan inilah yang menjadi pengingat bagi semua orang percaya untuk selalu mendoakan para pemimpin dari waktu ke waktu.
Jadi Mazmur 72 ini juga adalah doa permohonan bagi raja atau pemimpin yang ideal, yang bukan hanya simbol kekuasaan politik, tapi juga dia mewakili Tuhan. Dia sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan, damai, dan kesejahteraan rakyat. Sehingga teks ini dia menekankan peran dari sosok pemimpin itu tadi. Sebagai pelaksana hukum Tuhan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Khususnya mereka yang tertindas dan tidak berdaya. Nah, kalau secara teologis, pemazmur dia mau menyampaikan bahwa kekuasaan sejati itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan Allah, dan pemimpin yang benar adalah mereka yang menjalankan pemerintahannya dengan rasa takut akan Tuhan dan berdasarkan keadilan Sang Ilahi. Sehingga citra raja yang ideal yang digambarkan dalam Mazmur ini, dia menunjukkan kerinduan akan pemerintahan yang universal, yang adil dan damai. Dan hal ini itu termanifestasikan dalam pribadi Yesus Kristus sebagai Raja damai, sebagai Raja yang adil, yang memerintah atas seluruh bumi dengan kasih dan kebenarannya. Jadi Mazmur ini bukan hanya relevan dalam konteks pemerintahan Salomo dan ayahnya Daud, tapi juga menunjuk pada pemerintahan Mesias atas dunia, seluruh dunia, dan penuh damai. Dalam konteks masa kini, pemazmur dia mengajarkan kepada setiap orang percaya juga untuk tadi mendoakan para pemimpin bangsa, mendukung kepemimpinan yang adil, serta aktif mewujudkan keadilan dan menghormati para pemimpin juga. Itu bisa kita bandingkan dengan Roma pasal yang ke-13. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini dia mau menyampaikan setidaknya ada 4 pesan penting bagi kita untuk kita hidupi sebagai orang percaya. Yang pertama, pesan disampaikan kepada kita, mari kita turut dan terus mendoakan para pemimpin atau pemerintah. Mazmur ini mengajak kita semua sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya juga adik-adik, untuk mendoakan bangsa dan negara, para pemimpin bangsa dan negara, gereja maupun persekutuan, lingkup dunia sekuler atau pekerjaan kita, di sekolah, kampus, maupun juga dalam keluarga kita. Sehingga kita tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, tapi kita pun turut mendoakan sesama kita, khususnya para pemimpin. Doa ini juga mencangkup permohonan supaya mereka atau para pemimpin yang Allah kehendaki, yang Allah pilih, mereka diberikan hikmat. Mereka juga diberikan hati yang penuh dengan belas kasih dan juga keadilan, serta keberanian untuk memimpin menurut kehendak Tuhan Allah. Sekalipun mungkin dunia perhadapkan dengan hal-hal yang mana dia tidak boleh atau tidak harus berlaku benar, jujur. Tapi di sini diminta juga bahwa kita mendoakan para pemimpin supaya mereka berani untuk memimpin dengan benar. Lalu kemudian pesan yang kedua Bapak Ibu Saudara disampaikan kepada kita, yaitu kepemimpinan yang berbasis keadilan dan takut akan Tuhan. Pemimpin diharapkan menjalankan tugasnya dengan integritas moral dan spiritual. Takut akan Tuhan adalah menjadi basic seorang pemimpin dalam menjalankan perannya dengan rasa tanggung jawab, khususnya di hadapan Tuhan. Karena Tuhan juga yang memilih, Tuhan juga yang menghendaki mereka, dan bukan semata-mata menurut ambisi pribadi atau ambisi politik saja.
Pesan yang ketiga ini disampaikan kepada kita, baiklah kita juga memiliki kepekaan sosial dan solidaritas terhadap kaum yang lemah dan tertindas. Bapak Ibu Saudara, pemazmur di sini mengajak umat maupun para pemimpin untuk bagaimana kita berpihak kepada orang-orang, kepada mereka di luar sana yang sedang mengalami penindasan. Orang-orang miskin, korban ketidakadilan, dan juga mereka yang tidak memiliki kuasa untuk membela diri sendiri. Kalau akhir-akhir ini, Bapak Ibu Saudara, adik-adik melihat dalam media informasi digital maupun media sosial, di situ banyak sekali kita disuguhkan tentang bagaimana keadaan, tantangan yang sekarang makin gejolak di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara kita. Mulai itu dari tindak korupsi, tindak ketidakadilan tadi, masalah intoleran yang terjadi di mana-mana, kemudian begitu banyaknya kasus pengangguran dan PHK juga, hingga pada krisis moral yang terjadi. Di situ pun kita diminta untuk turut hadir, turut memiliki kepekaan sosial dan solidaritas kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kita, kepada orang lain yang mana mereka pun membutuhkan uluran tangan kita. Kalau bukan dari kita, siapa lagi yang akan menolong mereka? Kemudian pesan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian syukur HUT Yapendik GPIB ke-44. Yapendik GPIB menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam panggilan dan pengutusan untuk mengkaryakan Injil Kristus dengan mengembangkan kualitas sumber daya insani. Di sini kita diajak, Bapak Ibu Saudara dan saya juga adik-adik sekalian, untuk mengambil peran dalam kita mendoakan para pemimpin, khususnya mereka yang memimpin dalam dunia pendidikan, sehingga mereka pun mampu mendidik generasi-generasi muda dengan penuh integritas, mencerdaskan kehidupan bangsa, menanamkan dan mengembangkan identitas nilai-nilai Kristiani, dan mencetak begitu banyak pemimpin-pemimpin masa depan yang berkualitas, pemimpin yang melayani, pemimpin yang penuh kasih dan takut akan Tuhan itu. Dan ketika pendidikan itu ditempatkan dalam terang firman Tuhan, maka disitulah sebenarnya benih-benih kepemimpinan yang ideal itu sedang ditabur, yang jujur, yang adil, dan yang peduli terhadap sesama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara dan adik-adik terkasih, mari kita terus mendoakan para pemimpin bangsa ini, mendoakan para pemimpin gereja, hamba-hamba Tuhan, mendoakan orang tua dalam keluarga. Sebagai anak mendoakan juga orang tua dalam keluarga agar bertindak benar, berlaku adil di hadapan Tuhan, serta mendidik anak-anak bangsa, warga gereja, anak cucu dalam keluarga, supaya kelak mereka pun menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan dan selalu membawa terang dimanapun mereka berada, selalu membawa terang bagi Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk terus mendoakan para pemimpin-pemimpin kita. Amin. Kesaksian pujian akan disampaikan oleh paduan suara pelekat Persekutuan Taruna.
Terima kasih untuk kesaksian pujian yang telah disampaikan. Biarlah berkat persekutuan Taruna GPIB Jemaat Nazaret terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Allah karena Engkau telah menabur dan menanamkan benih firman-Mu dalam hati kami melalui bacaan firman Tuhan yang telah bersama kami baca dan kami renungkan. Bapa, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan dan membawa damai, yang selalu berlaku adil
dan menjadi saluran berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Bapa, biarlah Tuhan juga selalu memampukan kami untuk mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, baik berada di keluarga, sekolah, lingkup pekerjaan kami, gereja maupun bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan yang terutama dan menjunjung tinggi keadilan serta kasih kepada sesama. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa ya Allah, saat ini dalam rangkaian syukur HUT Yapendik GPIB ke-44, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang begitu setia hingga di saat ini. Di usia yang ke-44 tahun, Yapendik GPIB, kami mohon Tuhan dengan segala kerendahan hati, kiranya Engkau terus meneguhkan, memimpin dan menuntun serta memberkati perjalanan daripada lembaga ini ke depan. Kami bersyukur juga ya Allah untuk setiap karya dan pelayanan pendidikan yang telah dilakukan, untuk setiap guru-guru, staf, pengurus, dan juga siswa-siswi yang telah menjadi bagian dalam membangun generasi yang cerdas, beriman, dan berkarakter Kristiani. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam setiap upaya peningkatan mutu pengajaran, perbaikan sarana dan prasarana, serta langkah menuju digitalisasi yang jauh lebih baik. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami pun berdoa ya Tuhan, dan bersyukur untuk setiap sekolah di bawah naungan Yapendik yang terus bergerak untuk memperbarui kualitas pengajaran pendidikan dan juga sarana ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tetap selalu memberikan semangat perubahan dan kemajuan ini. Kami juga memohon kepada Tuhan agar setiap murid yang dibina oleh Yapendik GPIB, mereka boleh tumbuh dan menjadi pribadi yang tidak hanya secara cerdas secara intelektual, tapi juga terampil dan yang terutama mencintai Tuhan dengan segenap hati. Kiranya mereka menjadi terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah keluarga mereka, di gereja, dan setiap lini kehidupan yang mereka masuki Tuhan. Bentuklah mereka menjadi generasi yang berintegritas dan juga yang berdampak bagi bangsa dan bahkan dunia. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap guru tenaga pendidikan. Biarlah Tuhan yang selalu memimpin mereka, memberikan mereka juga semangat, kesabaran, agar mereka terus meningkatkan kualitas dalam mengajar dan melayani Tuhan lewat Yapendik GPIB ini Tuhan. Tuhan, di saat ini pun Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami Tuhan yang sedang berada dalam kondisi mereka yang terbaring, kondisi lemah tubuh, mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan, dan juga mereka yang lanjut usia. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan bagi Ibu Ismiati Aritonang, bagi Pendeta Deni Matulapelwa, Ibu Judit Tambunan Marlisa, Ibu Poyoh Oley, Ibu Heni Silayan Katiandago, Ibu Sarah Banurea, Ibu Clara Sihitepeo, Bapak Toga Manurung, bagi Ibu Miyoko Tambuwun Tomita, Ibu Paula Mangindaan Runtuwene, Ibu Diana Kandau Parinduri, Ibu Jen Porimahua, Ibu Irawati Tibuluji, bagi Ibu Diana Pesak Oroh, bagi Gloria C. Adi Putri Lewerisa, bagi adik Yoel Besi, Mary Samosir, bagi Ibu Anice Rustamaji, Ibu Alis Imran Punu,
Ibu Meiti Sairang, bagi Bapak Alexander Regah, Penatua Vence R. Sanger, Bapak Yan Kailuhu, bagi Ibu Endang Latumairisa, Ibu Mariam Porayo, bagi Ibu Teresia Dima, Ibu Vivi Salembang, Ibu Norma Lina Sihombing N, bagi Ibu Oria Leba, bagi Ibu Els de Vretes Ratelangi, Bapak Maringan Tambunan, bagi Ibu Valentin Pasaribu, Ibu Mika Huta Barat, Bapak James F. Sunda, Bapak Abraham Gultom, bagi Ibu Susi Purimahua, bagi Ibu Rita Panggabean, Bapak Heri Aritonang, dan juga bagi Bapak Paul Leonard Nanlohi. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Engkau mengetahui keberadaan dari anak-anak-Mu yang terkasih ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjamah daripada tubuh mereka yang sedang dirasakan sakit. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dan biarlah akan selalu ada ungkapan syukur yang mereka naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Allah bagi para tenaga medis, obat-obatan yang Tuhan percayakan, juga makanan serta minuman. Sehingga melalui semuanya itu, kasih dan kuasa Tuhan nyata boleh mereka rasakan dalam hidup mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami pun juga berdoa bagi warga jemaat kami, anak-anak Tuhan yang mereka mungkin sedang berada dalam duka cita, mereka yang kehilangan orang-orang yang terkasih. Biarlah Tuhan senantiasa menghibur, Tuhan senantiasa menguatkan dan menopang langkah hidup mereka, sekalipun mereka harus berjalan tanpa orang-orang yang mereka cintai. Begitu juga dalam setiap pergumulan dan masa depan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapa, kami pun berdoa bagi kaum lanjut usia, opa oma kami di dalam masa tua mereka. Tuhan tambahkan dan berikanlah selalu sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan mereka, kesehatan dalam kehidupan dan kemampuan serta kekuatan bagi opa oma kami. Sehingga sekalipun dalam masa tua mereka, Tuhan tetap memampukan opa oma kami ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Allah bagi anak-anak Tuhan yang sedang bergumul, baik mereka yang bergumul dalam mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Kami memohon Tuhan, biarlah Tuhan membukakan jalan dan pintu-pintu berkat Tuhan bagi mereka. Sehingga apa yang menjadi harapan, doa mereka, pergumulan mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan Tuhan juga yang nyatakan bagi anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang bersuka cita, baik mereka yang bersuka cita mengalami pertambahan usia dan juga usia perkawinan. Biarlah Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberikan, melimpahkan berkat dan anugerah Tuhan bagi kehidupan beriman dan kehidupan berumah tangga mereka. Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera selalu ada dan dirasakan dalam lingkup kehidupan anak-anak Tuhan, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga, sehingga mereka pun juga dapat Tuhan pakai sebagai saluran berkat dan menjadi teladan yang baik dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang menjadi impian masa depan mereka, itu dapat dicapai oleh karena Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Allah bagi seluruh kegiatan kami, GPB, Jemaat Nazaret di tempat ini, baik itu kegiatan pelayanan yang akan dilakukan serah terima jabatan atau sertijab Ketua Majelis Jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus nanti, dan juga ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat pada tanggal 10 Agustus 2025 ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa, kami mohon tuntunan kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam apa yang menjadi kegiatan pelayanan kami ke depannya Tuhan. Biarlah
Kegiatan pelayanan ini mulai dari serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat hingga pada utus sambut Ketua Majelis Jemaat nantinya di tanggal 10 Agustus 2025 nanti Tuhan. Semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi Majelis Sinode GPIB, bagi Mupel Jakarta Timur, bagi warga jemaat GPIB Jemaat Nazaret, bagi Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret, unit-unit misioner GPIB Jemaat Nazaret, dan juga pegawai kantor GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan, biarlah Tuhan selalu memampukan kami, menguatkan kami, memberkati setiap apa yang menjadi kerja layan kami semua. Sehingga semua yang kami lakukan melalui segi kehidupan kami ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan itu juga menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang hadir dan turut terlibat dalam peribadahan di pagi hari ini. Baik kami selaku umat Tuhan, bagi kami selaku presbiter yang bertugas, pianis, kantoria, paduan suara, pelkat persekutuan taruna, tim multimedia, koster maupun satpam, dan semua kami yang Tuhan izinkan terlibat dalam peribadahan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu tambahkan sukacita dalam kehidupan kami, memberkati kehidupan pribadi kami, pekerjaan kami, kerja pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ataupun di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami. Biarlah kami selalu hadir menjadi sukacita bagi orang-orang sekitar kami, menjadi berkat, saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal-hal baik, berkat anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami hingga di saat ini ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang datang membawakan doa-doa kami, permohonan kami, syafaat kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati penuh syukur. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu, maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 87. Kasih
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah, sumber segala karunia dan berkat, kami bersyukur atas kemampuan yang dianugerahkan melalui pekerjaan, usaha, sehingga kami dapat memberikan persembahan sebagai rasa syukur guna menolong sesama kami. Bersama dengan Yapendik, kami menjadi berkat melalui pelayanan pendidikan, menolong anak-anak yang membutuhkan pendidikan, dan peduli dengan kesejahteraan para guru. Untuk itulah kami dibentuk dan dipilih menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kami. Inilah persembahan yang kami persembahkan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat, ibadah hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta, 3 Agustus 2025. Saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Hari ulang tahun ke-44 Yapendik GPIB. Pada hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, pukul 6.30, pukul 10, dan pukul 17, dilaksanakan juga dalam rangka hari ulang tahun ke-44 Yayasan Pendidikan GPIB. Dalam ibadah menggunakan tata ibadah khusus yang dikeluarkan Majelis Sinode GPIB. Berikut disampaikan pesan Majelis Sinode GPIB. Bergerak adalah tanda kehidupan. Makhluk hidup bergerak untuk tumbuh, untuk berkembang. Begitu pula Yapendik yang terus bergerak. Bergerak menjangkau pelosok negeri, bergerak meningkatkan kualitas guru. Merdeka seperti apa? Coba Bapak Ibu lihat, perhatikan lagi. Tujuannya akan untuk meningkatkan, mengembangkan mereka. Jadi bergerak agar murid menjadi kritis dan kreatif. Small from here live a mother dog and her eggs. The mother dog sat on her eggs, waiting her egg to hatch. Hello, my name is Rosalie. I'm in 4th grade. I'm proud to be a student at SD Kristen PIB. Bergerak membangun sarana dan prasarana pendidikan. Bergerak dengan iman, harapan, dan kasih. Bergerak menyalakan potensi, dan bakat. Bergerak mencetak generasi berdampak. Bergerak bersama dalam sinergi dan pelayanan. Dan Yapendik akan terus bergerak dengan senantiasa meningkatkan mutu, kompetensi, dan kapasitas. Keluarga besar GPIB, mari bergerak bersama Yapendik, menyebarkan kasih Kristus yang ajaib dengan lebih meningkatkan lagi pelayanan di ladang pendidikan. Dan selamat ulang tahun ke-44 Yapendik GPIB. Yapendik bergerak, Yapendik berdampak. Soli Deo Gloria.
Ibadah Pelkat PKB pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pukul 19.30 dilaksanakan ibadah persekutuan kaum bapa bertempat di ruang ibadah. Pemberita firman Pendeta Yakoba Marlen Yosef. Pemberkatan perkawinan pada Jumat 8 Agustus 2025 pukul 9 bertempat di ruang ibadah dilaksanakan pemberkatan perkawinan bagi Aryo Sasongko, Sektor Pelayanan 1 dengan Sulistiarini Subianto dari GPIB Jemaat Immanuel Malang. Persiapan pemberkatan perkawinan dilaksanakan pada Selasa 5 Agustus 2025 pukul 17 bertempat di ruang ibadah bersama presbiter bertugas. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan dimaksud. SMJ khusus. Sidang Majelis Jemaat Khusus dengan agenda penetapan nama-nama calon pengurus Pelkat periode 2025-2027 dan penambahan anggota pelayan PA dan PT serta komisi dilaksanakan pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret. Sertijab dan ibadah utus sambut. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode nomor 56-MS-MS-21 tertanggal 18 Juni 2025 tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bagi Pendeta Bendelina Matatula Leba STH selaku pendeta dan Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret Jakarta Timur terhitung 30 Juni 2025. Untuk hal di atas maka dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret DKI Jakarta Timur dari Pendeta Yakoba Marlen Yosef MTH kepada Pendeta Bendelina Matatula Leba STH akan dilaksanakan pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 17 dalam sidang Majelis Jemaat Khusus. Ibadah utus sambut. Ketua Majelis Jemaat GPIB Nasaret DKI Jakarta Timur dilaksanakan pada Minggu 10 Agustus 2025 pukul 10 di ruang ibadah GPIB Jemaat Nasaret. Ibadah Pelkat PKLU. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2025 pukul 10 bertempat di ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret dengan tema di dalam kebersamaan persekutuan PKLU membangun dan saling menguatkan iman. Pemberita firman Vikaris John Stephens E. Winman. Renovasi ruang serbaguna. Sejak Senin 21 Juli 2025, tim kerja renovasi telah mulai merenovasi ruang serbaguna GPIB Jemaat Nasaret. Saat ini proses pekerjaan penataan ruangan telah mencapai 80% dari yang direncanakan. Berikut disampaikan foto dan videonya.
kehadiran ibadah. Dalam ibadah pukul 10 hari ini dihadiri 139 warga jemaat, terdiri dari 52 pria, 64 wanita, dan 23 anak. Pemberita firman pukul 10 pagi ini, Vikaris John Stephen Eldad Winman, Vikaris tahun kedua di GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, paduan suara, pelkat PT, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, marilah kita berdiri. Marilah saling menopang dalam pelayanan pendidikan, karena untuk itulah kita dibentuk dan dipilih menjadi berkat bagi sesama. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.